damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam khotbah seperti yang tertulis dalam acara kita, kami pendeta Damai Perlindungan Purba, istri Ibu Tangku Bulun, dan kami telah dikaruniai seorang putra kelas 4 SD. Saya melayani di HKBP Damai, Respon Serdang Pucuk, kita tetanggaan di Serdang Pucuk. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kehidupan kita pada minggu hari ini tertulis pada Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 20. Kolose 1 ayat 15 hingga ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menentukan pilihan, untuk menentukan kita mengikutinya atau tidak, atau untuk memutuskan percaya atau tidak, atau untuk menentukan mau jalan bersama atau tidak, perlu pengenalan, perlu mengenal. Kalau di sini banyak kaum muda, ada yang jatuh cinta, coba-coba PDKT, pasti si ceweknya nggak mau langsung diajak jalan, nggak mau langsung jalan bersama. Kenalan dulu lah. Itulah pentingnya perkenalan untuk menentukan pilihan, untuk kita mau ikut atau tidak, mau percaya atau tidak, mau jalan bersama atau tidak. Kalau kita baru pertemuan perdana, biasanya kita kenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal, kita selidiki dulu siapa, bagaimana. Kemudian seperti yang dikatakan ungkapan lagu itu, setelah kenal beberapa saat, beberapa lama, setelah mendalami, supaya jangan kau salah menilaiku. Perlu penelitian khusus untuk menentukan sikap. Kita mau ikut, kita mau percaya, atau kita mau jalan bersama.
Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menentukan mau jalan bersama Kristus, mau percaya Kristus, mau mengikuti Kristus, mau memilih Kristus, kita harus teliti, kita harus tahu dulu siapa Kristus. Kalau seumpamanya terbukti, mungkin kita sama sepakat. Jika ada yang membuktikan bahwa di atas Kristus masih ada, saya sendiri tidak mau percaya Kristus. Kalau masih ada yang lebih maha kuasa dari Kristus, saya tidak mau percaya Kristus. Saya tidak mau menyembah Kristus. Saya tidak mau memuji Kristus. Maka untuk menentukan pilihan perlu penelitian. Sayangnya jemaat di Kolose masih terlalu muda untuk membuktikan siapa itu Kristus. Pada waktu itu Paulus di penjara. Kemudian teman sepelayanannya bernama Epafras yang sudah melihat jemaat Kolose banyak orang yang telah percaya Kristus, dia punya pergumulan. Apa persoalan? Banyak di antara jemaat yang percaya Kristus itu tergoda dengan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan nggak usah percaya Kristus, kita menyembah para malaikat sajalah, biarlah kita menyembah sujud kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Kristus itu tidak ada apa-apanya. Demikianlah keluh kesah pergumulan pelayanan dari Epafras itu. Kemudian dia berkunjung ke penjara, bertemu dengan Paulus. Lus, gimana ini solusinya Lus? Kata Epafras kepada si Paulus. Di sana jemaat masih muda, baru percaya Kristus. Tapi ada ajaran sesat yang mengatakan nggak usah percaya Kristus, sembahlah para malaikat, tunduklah kepada pemerintah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus menerangkan apa keutamaan Kristus. Siapakah Kristus itu sebenarnya? Apakah dia layak disembah atau dia lebih rendah dari para malaikat-malaikat? Kalau begitu apa khotbah? Apa yang harus diterangkan, kata Epafras? Oke, aku tulis surat. Inilah suratnya. Dan satu dari pengajaran dari Paulus adalah menerangkan siapa dan bagaimana keutamaan Kristus itu dibandingkan dari yang lain. Siapakah Yesus Kristus dan bagaimana keutamaannya dibanding yang lain? Yang pertama, di ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Melihat Yesus maka sama dengan melihat Allah. Maka di dalam diri Yesus Kristus juga ada Allah. Kristus 100% Allah, dan pada waktu yang sama Yesus itu, Kristus itu juga manusia. Allah yang menjadi manusia. Maka dalam pribadi Yesus Kristus, Allahnya 100%, manusianya 100%. Ada yang lebih tinggi dari Yesus? Ada tokoh yang seperti ini. Dia Allah dan sekaligus manusia. Itulah keutamaan yang pertama. Yesus Kristus disebut Allah karena apa? Karena dia tidak mengenal dosa, dan dosa itu tidak mampu datang ke dalam diri Yesus. Ketika saya lahir, kita berdosa apa enggak? Berdosa? Berdosa. Dosa apa yang kita bawa? Dosa warisan. Karena apa? Karena saya dilahirkan dari hubungan
hubungan biologis ayah saya dengan ibu saya. Maka dosa turun-temurun itu yang selalu diwariskan pasti akan melekat ke dalam setiap orang. Kalau seorang di mana tujuh gana berdosa, dosa warisan. Tetapi keutamaan Yesus, dia tidak dapat disentuh dosa warisan. Kenapa? Karena dia dilahirkan bukan karena proses biologis. Mana buktinya? Maria masih perawan, dikandung Roh Kudus, Yesus dikandung Roh Kudus. Jangan dong. Di mana kita temukan orang yang dikandung Roh Kudus? Tidak ada. Maka dalam pribadi Yesus, Allah 100%, manusia 100%, yang tidak disentuh oleh dosa dan tidak melakukan dosa. Itulah keutamaan dari Kristus sebagai gambar Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus itu adalah yang sulung, ayat 15b. Yang sulung artinya yang paling tinggi, yang paling utama. Tidak ada di atas yang sulung lagi. Tidak ada yang melebihi dia. Dan tidak akan pernah ada lagi yang melebihi dia. Yang sudah terjadi dan yang akan datang kemudian. Yesus itu sulung dan paling tinggi. Itu keunggulan yang kedua, keutamaan Kristus. Yang ketiga, Kristus itu adalah pencipta. Dia ikut mencipta. Kristus itu adalah pencipta yang menciptakan semua yang ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Maka muncul pertanyaan, Pak, ini yang pendeta salah ini. Kenapa bisa Kristus ikut mencipta? Bukankah pada saat penciptaan hanya Allah saja yang ada? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Yesus di dalam. Kejadian 1 ayat 1 punya koneksi kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Formulasi yang sama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Sama-sama pada mulanya. Memang Allah mencipta melalui firman, kemudian berfirmanlah Allah. Maka jadilah langit melalui firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, gade daging mah apa itu? Kemudian firman itu menjadi manusia, menjadi daging, menjadi Kristus. Ada di sini anak matematika? Tidak ada. Tidak ada yang mau ngaku. Ada hukum dalam matematika, transitivitas kesetaraan namanya. Transit tapi setara. Kira-kira bunyinya, hukumnya seperti ini. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Sekali lagi, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Itu hukum transit kesetaraan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, pendekatan pertama, firman itu adalah Allah. Allah sama dengan firman. Jika Allah sama dengan
firman, kemudian tidak beda 5 kata itu. Firman itu menjadi manusia. Pendekatan yang kedua, B sama dengan C. Jika Allah sama dengan firman dan firman itu sama dengan Kristus, maka Allah sama dengan Kristus. Itu formulasi dari Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Allah berfirman, maka dalam firman itu, dalam logos, ada Kristus di dalam. Maka 100% Kristus itu adalah bagian dari yang mencipta. Sebab ada firman di dalam, ada Kristus di dalam. Melalui Allah yang berfirman, firman itu adalah Kristus, maka penciptaan 100% adalah ciptaan Kristus. Ada yang melebihi dari Kristus kita? Tidak ada. Dia adalah wajah Allah, dia adalah yang sulung, dia adalah pencipta. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 19 dikatakan bahwa Kristus itu adalah pribadi seluruh pemenuhan. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Kristus adalah pribadi yang seluruhnya pemenuhan Allah, tidak sebagian. Kristus itu tidak 99%. Kristus itu tidak hanya kepala. Allah itu tidak terbagi-bagi masuk ke dalam pribadi Kristus, tetapi seluruh penuh. Tangan kali. Tidak ada manusia yang seperti ini, yang seluruhnya bagian dari Allah itu, yang bukan hanya mencipta, tetapi seluruh yang dikerjakan Allah ada dalam pribadi Kristus. Yang kelima, kita lihat formulasi tulisan, bahwa Paulus menuliskan banyak sekali kata dari segala sesuatu, 17 segala sesuatu 2 kali, ayat 18 dari utama, ayat 19 seluruh kepenuhan, ayat 20 segala sesuatu, segala seluruh dalam, dia dalam kekuasaan Kristus. Tidak ada yang di luar, tetapi seluruh semua, tidak tanpa terkecuali berada dalam genggaman Kristus. Kalau demikian, kenapa harus ragu lagi? Keutamaan Kristus itu telah terbukti, maka kita layak untuk mengikutnya, untuk memilih dia, untuk percaya, untuk mau jalan bersama dengan Yesus. Karena Yesus itu tak ada bandingannya. Amin. Amin. Unang ilung gilbe. Kau narik, natago kobi, darong be, ape bumulat, orang sifatan ilung lagi. Orang mago masna dan bersukun. Kan? Tapi yang terutama adalah Kristus. Kalau gak diusahakan dan tiba-tiba ada pak warna beda dan tutu alai sedusi. Kristus yang utama tidak tergantikan oleh apapun, tidak tergantikan oleh sosok manapun, maka hanya kepada Kristus saja penyembahan dan pemujian. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah cerita tentang penciptaan sebuah lagu. Mungkin kita sering atau pernah mendengar, atau mungkin ini menjadi lagu favorit. Pencipta lagunya Pance Pondal. Dia meninggal tahun 2010. Banyak lagu-lagu lawas yang dia cipta.
Dia adalah seorang Kristen. Dan sebelum dia meninggal, menurut informasi, ada sebuah lagu yang pernah dia cipta, yang paling dia sesalkan pernah tercipta. Dia menyesal pernah menciptakan lagu itu. Judulnya adalah Jangan Pernah Ragu. Setelah dicipta, kemudian banyak orang yang menikmati, banyak orang yang suka. Ternyata dia menyesal, kok lagu ini pernah tercipta ya? Kok aku salah ya? Mengapa? Karena dalam liriknya ada dituliskan, bagiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan ini. Kira-kira seperti ini dinyanyikan. Bagiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam, dan seterusnya. Dia menyesalkan itu pernah tercipta. Karena apa? Karena dalam lirik itu dikatakan bagiku dirimu di atas segalanya. Padahal itu lagu untuk pasangannya, untuk istrinya, untuk khalidnya. Wah, aku pernah salah mencipta lagu. Harusnya Kristuslah, tidak ada yang di atas segala-galanya. Dia sesalkan itu pernah tercipta, dan dia menyesal lagu itu pernah ada. Karena menurut dia, imannya mengatakan bahwa tidak ada yang melebihi dari Yesus Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, Minggu Ekologi yang pada hari ini seluruh HKBP mau bersama-sama berdoa dan mengingat betapa baiknya Allah Yesus Kristus menciptakan ekosistem lingkungan yang diberikan menjadi berkat bagi kita. Mengapa lingkungan kita adalah menjadi berkat? Memang konsep Allah mencipta adalah agar manusia menguasai dan merawat keutuhan cipta. Mana buktinya? Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Allah salah mengurutkan penciptaan itu. Bisa bayangkan enggak kalau misalnya Allah itu menciptakan Adam dan Hawa hari pertama, apa yang terjadi? Syukurnya Allah menciptakan dengan keilahiannya manusia dicipta pada hari terakhir, hari ke-6. Bisa bayangkan kalau dia dicipta hari pertama, pasti Adam dan Hawa itu haus. Kalau kopi air, pasti Adam dan Hawa itu gak makan. Apa makanan? Tidak ada. Pasti akan tidak ada benda-benda penerang, karena langit, matahari, bulan, bintang belum dicipta. Dipastikan kalau Adam dan Hawa itu dicipta pada hari pertama, udah mati. Selalu mana? Tapi Adam dan Hawa manusia ini dicipta pada hari yang terakhir setelah semuanya ada. Kuasai kerana cuculah, kuasailah. Tetapi dalam penguasaan itu tentunya kita harus merawat, menjaga lingkungan itu. Banyak gerakan-gerakan yang telah dilakukan, termasuk pimpinan gereja kita Opui Ekorus, dengan menyuarakan agar TPL bisa mensejahterakan dan tidak merusak lingkungan. Bahkan ada satu video yang Opui Ekorus menerangkan, kemudian di belakangnya danau yang ada di Swiss. Ekorus mengatakan bahwa saudara-saudara, di
di belakang saya adalah danau di Swiss. Danau di Swiss ini sangat asli, sangat indah, tidak mencemari lingkungan. Karena danau di Swiss tidak ada keramba. Tetapi justru orang Swiss punya keramba di mana? Di Danau Toba. Ternyata keramba yang ada di Danau Toba itu adalah usaha dari orang Swiss. Siapa di sini orang Swiss? Syukurlah mereka telah ada di sini. Ya ternyata itu adalah usaha orang Swiss. Di negara lebih baik, tetapi justru merusak lingkungan. Opi Evolus mengajak agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan, merusak alam. Lalu dia pendeta ini urusan kami. Ya itulah berbicara soal global. Tapi ketika kita berbicara soal global, kita juga harus bertindak lokal. Apa tindakan lokal kita? Apa tindakan yang bisa kita buat? Apa gerakan untuk menjaga ekosistem? Ada kode natur. Dan ini menjadi falsafah orang Batak. Untuk menjaga lingkungan, yang pertama dikatakan parias diri. Unang malas mari. Yang kedua, parias pahyang. Rapi. Yang ketiga, parias jagung. Yang keempat, parias alam. Ini cara kita untuk merawat dan menjaga lingkungan. Ini cara kita untuk meregenerasi, meneruskan kepada orang-orang penerus di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka apa yang perlu kita berbuat untuk minggu ekologi? Rawatlah diri. Parias menjaga, parias mengalaman. Maka ketika itu kita kerjakan, kita sudah berpikir global, namun bertindak lokal. Allah mencipta, Yesus Kristus mencipta, itu adalah bagian berkat yang harus kita rawat. Orang bijak katakan, wariskanlah mata air kepada generasi penerus, jangan air mata. Sekali lagi, wariskanlah mata air kepada generasi berikut, generasi penerus, jangan air mata. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui Yesus Kristus kami semakin mengenal Engkau. Kristus Yesus adalah yang terutama. Dia yang mencipta, Dia yang memberi berkat lewat ciptaan yang Dia ciptakan untuk manusia. Kami mau merawat, mau memberikan yang terbaik untuk kami pakai dan untuk mewariskan kepada generasi penerus. Ajar kami Tuhan agar menjadi manusia yang tidak tamak, mengambil keuntungan, merusak alam, tetapi menjaga dan merawat lingkungan di mana kami tinggal. Berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini, melakukan pekerjaan aktivitas rutinitas, baik dalam persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, dan kehidupan mereka. Engkau yang membimbing, memberikan hikmah agar apa yang dicita-citakan tidak padam-padam. Oleh seturut dengan kehendak, Engkau memberikan tepat pada waktu yang dibutuhkan. Ketika kami menghadapi pergumulan Tuhan, Engkaulah yang memenangkan kami di dalam Kristus, melewatinya dengan sukacita. Ajar kami untuk selalu mengikut, memilih, dan jalan bersama-sama dengan Kristus. Karena kami telah mengenal Dia. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta yang sulung,
yang seluruh kebenaran Allah ada di dalam dirinya dan seluruhnya berada dalam kekuasaannya. Bantu kami untuk tetap setia mengikuti dan jalan bersama dengan Kristus Yesus. Kami berdoa buat gereja HKBP Sidoarjo Resort Medan Timur ini, bersama dengan setiap jemaat, para lalu dan pelayan full timer, untuk semakin bersatu Tuhan mewujud nyatakan karya keselamatan-Mu lewat pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.